Ya udah malam, suasananya sepi, jadi rada gimana gitu. Kamu ngerasa gimana, Gak? Tante, jangan gitu ah, saya jadi salah tingkah. Mungkin kamu harus tinggal lebih lama biar terbiasa. Maksud tante? Ya, siapa tahu kalau kamu lebih lama di sini, kamu nggak bakal salah tingkah lagi. Aduh tante, saya ini cuma tukang pipa yang kebetulan gantiin bapak saya. Bukan tamu yang bisa betah lama. Siapa juga yang nyuruh kamu betah? Aku cuma bilang biar kamu terbiasa. Tapi ya udah, kalau kamu emang mau pulang, hati-hati di jalan ya. Iya tante, makasih. Maaf kalau tadi kepikiran aneh-aneh. Nggak apa-apa, aku paham kok. Dunia ini memang penuh orang yang suka bikin gosip, ya kan? Nah itu dia. Makanya saya nggak mau tinggal lama-lama. Takutnya malah jadi bahan omongan. Ya udah, kalau gitu cepet pulang, biar nggak jadi bahan gosip. Iya tante, sekali lagi makasih ya. Udah percaya saya buat benerin pipa dan ngecek listrik juga. Sama-sama, Gak. Kalau butuh kerjaan sampingan, kasih tahu aja ya. Siapa tahu ada yang bisa aku kasih kerjaan. Wah, baik banget tante ini. Oke deh, saya pamit dulu ya tante. Iya. Pagi yang tenang, udara masih sejuk, matahari belum terlalu panas. Sekarang rumah ini cuma ada aku. Gak ada suara anak yang merengek, gak ada suara seseorang yang tanya sarapan apa hari ini. Semua terlalu hening. Kadang aku sampai lupa rasanya ngobrol lama dengan seseorang tanpa ada urusan tertentu. Semalam, Arga, anak itu sopan. Udah lama gak ada laki-laki yang ngobrol lama sama aku, dengerin aku walaupun cuma sebentar. Kadang aku heran, apa aku benar-benar butuh seseorang? Atau aku cuma kangen ada orang yang peduli? Tapi kok jadi kepikiran dia segala? Aneh banget. Oh, maaf. Arga. Tante Risa. Wah, gak nyangka ketemu di sini. Iya, aku juga nggak nyangka kamu sering belanja di sini. Kadang-kadang sih, kalau lagi disuruh ibu beli sesuatu. Kalau tante? Ya biasa, belanja kebutuhan rumah. Maklum, kalau udah kehabisan stok harus turun tangan sendiri. Oh iya, tante kan tinggal sendiri. Iya, udah terbiasa sih. Meskipun kadang ya agak males kalau harus belanja sendiri. Ya kalau mau ada yang nemenin, tinggal ajak saya aja tante. Saya juga sering belanja buat rumah kok. Kamu ngajak-ngajak gitu. Nanti aku keterusan gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Siapa tahu saya juga bisa sambil bantuin tante. Tapi kalau belanja bareng kamu, aku bisa-bisa belanja lebih banyak karena nggak fokus. Ya udah biar nggak boros, saya bantu pegangin troli aja ya tante. Dasar ya kamu. Kamu nggak beneran mau pulang jalan kaki kan? Nggak apa-apa tante. Toh rumah saya juga nggak terlalu jauh dari sini. Aku nggak tega sih. Kasihan kalau kamu capek jalan. Tante nggak usah kasihan, saya udah biasa kok. Tapi aku kan nggak bisa ninggalin orang gitu aja. Ayo naik, aku antar sampai depan gang rumahmu. Nanti jadi kebiasaan loh tante. Kalau aku memang mau jadi kebiasaan buat kamu, gimana? Ah, tante ini. Jadi kamu mau naik atau enggak? Ya udah, tapi jangan sampai bikin saya ketagihan ya tante. Tapi tante nggak janji ya. Kamu kelihatan serius banget, kepikiran sesuatu. Cuma mikir, kapan terakhir kali saya ada di posisi kayak gini? Maksudnya, Enggak penting. aku jadi makin penasaran loh. Tante ini selalu bikin saya ngomong hal-hal yang biasanya nggak saya omongin. Mungkin karena kamu nyaman sama aku. Bisa aja tante. Kalau gitu, jangan terlalu cepat sampai ya. Loh, tante nggak buru-buru pulang. Kan kamu yang bilang tadi.
Kalau ini bisa jadi kebiasaan. Aku mau lihat apa kamu benar-benar ketagihan atau enggak. Tante ini suka main-main ya. Siapa bilang aku main-main? Aku serius loh. Serius buat apa tante? Buat nemenin kamu ngobrol sepanjang jalan berdua kayak gini. Tante suka banget godain saya. Bukan godain, cuma nikmatin momen aja. Kamu kan tahu kalau tante ini udah terlalu lama sendiri. Tapi kalau terlalu nyaman, nanti nggak sadar kalau udah sampai tujuan. Kalau gitu, kenapa nggak kita muter sekali lagi aja? Hah? Muter buat apa tante? Nggak ada salahnya kan menikmati perjalanan sedikit lebih lama. Lagi pula, aku nggak suka buru-buru sampai rumah. Ya udah, tapi nanti jangan salin saya. Kalau ini benar-benar jadi kebiasaan. Aku nggak pernah nyesel sama kebiasaan yang menyenangkan. Tante, boleh tanya sesuatu? Boleh dong. Tante nggak takut sendirian? Maksudnya tinggal sendiri selama ini. Dulu sempet takut, tapi lama-lama malah nyaman. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau tanpa harus mikirin orang lain. Berarti nggak ada yang bisa bikin tante berubah pikiran. Tergantung, kalau ada alasan yang cukup kuat, mungkin bisa. Alasan seperti apa? Misalnya, sesuatu yang bikin aku nggak ingin sendiri lagi. Tapi sampai sekarang sih, belum ada yang cukup kuat buat jadi alasan itu. Mungkin tante belum sadar. Oh ya? Terus kamu pikir aku nggak sadar sama apa? Nggak tahu, kadang sesuatu yang udah ada di depan mata malah nggak kelihatan. Arga, kamu itu anak baik ya. Tapi kadang kamu ngomong hal-hal yang bisa bikin orang kepikiran. Maksudnya? Ya kayak gini, aku jadi kepikiran. Jangan-jangan kamu itu alasan yang cukup kuat. Tante bercanda kan? Mungkin iya, mungkin enggak. Kenapa rasanya kayak serius? Kalau aku bilang serius, kamu bakal jawab apa? Saya nggak tahu harus jawab apa tante. Ya udah, nggak usah dijawab. Aku cuma bilang kamu bikin aku kepikiran. Itu aja. Tante tahu nggak kalau saya jadi nggak tenang gara-gara omongan tante barusan? Oh, kenapa? Ya, karena saya juga jadi kepikiran. Wah, ini menarik. Apa yang menarik? Kamu, Tante selalu ngomong seenaknya ya. aku kan udah bilang, aku bisa ngelakuin apa aja tanpa harus mikirin orang lain. Tapi kalau suatu saat ada seseorang yang bikin tante pengen mikirin orang lain lagi, Mungkin aku bakal ngerasa aneh di awal, tapi siapa tahu aku malah suka. makasih ya tante atas tumpangannya. Saya harus pulang sekarang. Tapi rasanya kayak ada yang belum selesai. Mungkin emang belum. Jadi, mau ngomong sesuatu sebelum pergi. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Atau mungkin saya takut kalau ngomong sesuatu besok jadi beda. Kamu takut besok kita nggak bisa ngobrol kayak gini lagi? Mungkin Atau takut kalau besok kita malah jadi lebih dekat? tante suka banget bikin saya bingung. Bukan bikin bingung, lebih ke bikin kamu sadar kalau nggak semua hal harus langsung ada jawabannya. Kalau gitu saya pulang dulu ya tante. Iya. Loh, belum jalan. Kenapa? Mau nunggu aku bilang hati-hati di jalan dulu? Bukan, cuma kayaknya setelah ini saya bakal kepikiran. Bagus dong, biar kita sama-sama kepikiran. Tante bisa aja. Ya udah, tante hati-hati di jalannya. Selalu.